kajian ilmiah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat azallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita untuk berkumpul mendengarkan kajian, dan saya berharap pada ibu-ibu yang membawa anak di belakang tolong ditertibkan, jangan mengganggu yang sedang taklim. Sekali lagi kepada ibu yang di belakang, mohon ditertibkan yang punya anak, karena ruangan ini amanahnya untuk ngaji, bukan untuk mainan anak-anak. Saya masih dengar suara anak-anak di belakang. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, ketika kita bicara tentang sihir, pastilah konotasinya buruk. Sihir, dukun, ini merupakan satu hal yang harus kita konotasikan sesuatu yang buruk. Dan sesuatu yang buruk jangan dinamakan dengan nama-nama yang lain, sehingga bisa membuka image baru, mindset baru, seolah itu sesuatu yang baik. Misalnya, masih sering kita dengar seorang yang mengatakan dukun itu yaitu orang pintar. Ada juga yang menamakan mereka mendalami, memiliki ilmu metafisika. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ini merupakan salah satu cara iblis untuk membentuk image dalam pemikiran kaum muslimin agar hal itu tidak berkonotasi buruk dengan memberikan nama-nama yang bagus. Salah satunya yaitu dengan menamakan sesuatu yang haram itu dengan nama-nama yang lain, seolah hal itu menjadi baik. Seorang pelacur mungkin ada yang memberikan nama yaitu PSK. PSK, pekerja seks komersial. Kan keren itu. Katakan pelacur, nggak usah kasih nama PSK, kembang-kembang malam, nggak usah. Karena hal itu akan memberikan image yang baik terhadap mereka.
Seolah pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang ibu yang sedang memperjuangkan keluarganya. Sementara kita tahu untuk mencari nafkah tidak hanya dengan cara seperti itu. Banyak cara yang halal ya, yang bisa dilakukan oleh seorang wanita untuk menafkahi keluarganya. Demikian dia dukun. Jangan katakan orang pintar, jangan katakan dia adalah orang yang mendalami ilmu metafisika. Katakan saja dukun. Sehingga dukun itu tetap berkonotasi buruk dalam pikiran kita dan dalam generasi kita dan anak-anak kita. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Apa makna sihir? Apa makna sihir? Sihir secara bahasa ma khafiya wa latufa sababuh. Sesuatu yang samar, sesuatu yang tersembunyi dan halus sebabnya. Artinya ketika sesuatu itu samar, maka dikatakan sihir. Oleh karena itu, waktu kita makan sebelum sholat, waktunya waktu sahur, ya. Karena memang waktu itu masih gelap, maka dikatakanlah dia waktu sahur. Itu dari kata-kata sin, ha dan ro, artinya sesuatu yang masih samar. Taib. Dan termasuk cara membuat samar itu terkait dengan cara seseorang itu berbicara. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ala innal bayana la sihra. Ketahuilah sesungguhnya rangkaian ucapan, kata-kata, orasi itu merupakan sihir, laksana sihir. Mengapa? Karena seorang yang pandai berbicara, dia bisa membalikkan sesuatu yang batil itu menjadi yang hak, yang benar. Dengan kepandaiannya bicara, sesuatu yang hak bisa berubah menjadi batil. Itulah cara syaitan. Dan itulah sihir. Tapi sihir dari sisi bahasa. Mengapa demikian? Karena dia bisa membuat sesuatu yang baik itu bisa menjadi samar, atau sesuatu yang buruk bisa menjadi samar keburukannya. Ala innal bayana la sihra. Ketahuilah rangkaian ucapan, narasi seseorang, pandainya seorang bicara itu merupakan sihir, laksana sihir yang bisa membentuk pemikiran seseorang. Kata-kata sihir di sini itu dari sisi bahasa. Bagaimana istilah dari sisi definisi istilah? Ikhwah azinallahu wa iyyakum. Imam Asy-Syafi'i mengatakan as-sihru ismun jami'un li ma'anin mukhtalifatin. Sihir adalah sebuah kata yang mencakup berbagai macam makna yang berbeda-beda. Dan banyak para ulama tidak mendefinisikan sihir. Kenapa demikian? Saking banyaknya bidang-bidang sihir ini. Ada yang dia dapat merubah pandangan seseorang. Seperti kejadian Nabi Musa alaihissalam yang beradu kemampuan dengan tukang-tukang sihirnya Fir'aun, ya. Fa idza hibaluhum ma'isiyuhum ka'annaha tas'a. Yukhayyalu ilaihim annaha tas'a. Dan tongkat dan tali-tali mereka yukhayyalu ilaihim. Dikhayalkan kepadanya annaha tas'a, seolah dia itu melata, dia itu bergerak. Bahkan membuat Nabi Musa alaihissalam takut. Allah yang mengatakan fa'aujasa fi nafsi khifatan Musa. Maka muncul rasa takut saking mengerikan apa yang sedang dibuat oleh tukang-tukang sihirnya Fir'aun pada waktu itu.
Taib, apabila sihir itu bisa mempengaruhi mata, otomatis sihir juga bisa mempengaruhi jasad. Makanya kalau kita lihat, sihir itu bisa membuat orang gendut, busung. Yang kalau diperiksa oleh ahli medis nggak ada penyakitnya, isinya hanya cairan. Ada yang bisa terdapat dalam perutnya itu paku. Ya, paku. Kita tidak tahu dari mana datangnya paku. Ada yang bulu landa. Bahkan beberapa tahun yang lalu mungkin antum masih ingat, ada seorang ibu di mana ada kawat tumbuh di perutnya. Ingat? Kawat tumbuh di perutnya. Tumbuh putus, tumbuh lagi putus. Kawat, bayangkan, kawat tumbuh di perut, bukan di dalam, di luar. Dalam videonya diperlihatkan, tumbuh kawat, luar biasa ikhwah. Itulah sihir, ya, dengan berbagai macam jenisnya. Oleh karena itu banyak para ulama yang tidak mendefinisikan sihir karena terlalu banyak cabang-cabangnya. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kita lihat Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengatakan, wa huwa azaimu warruqa wa uqadun wa yu'athiru fi qulubil wal abdan. Sihir adalah jampi, mantra, buhul-buhul yang memberikan pengaruh kepada hati dan jasad dan badan. Fayumridu wa yaqtulu, sehingga sihir ini bisa mengakibatkan seorang itu sakit bahkan terbunuh. Wa yufarriqu bainal mar'i wa zaujih, bahkan bisa memisahkan antara suami dan istri. Itu sihir, luar biasanya. Ya. Kemudian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Lantas apakah sihir itu nyata? Apakah memang ilmu sihirnya hakikat? Memang ada nyatanya? Ataukah dia itu kepandaian, kelihayan tangan, ataukah permainan permainan cahaya atau bagaimana? Ikhwah, akidah ahli sunnah menyatakan bahwasanya sihir itu nyata, bukan ilusi. Sihir itu ilmu yang nyata, bukan ilusi. Apa dasarnya? Ini dasar yang paling masyhur, yaitu Al-Baqarah ayat 102. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, bukan Sulaiman yang kafir, walakinna syayatina kafaru, tapi sebenarnya setanlah yang kafir. Mengapa mereka kafir? Yu'allimunan nasa sihra, karena mereka telah mengajarkan sihir. Siapa yang mengajarkan? Setan-setan itu tadi, bukan Nabi Sulaiman. Ikhwah, sebagaimana yang sudah kita ketahui, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Sulaiman. Bahkan Nabi Sulaiman itu bisa menguasai jin. Ya. Dan tentara Nabi Sulaiman termasuk jin. Nabi Sulaiman bisa memerintahkan berbagai macam jin untuk apa yang dia inginkan, termasuk membangun istana-istana yang megah pada waktu itu. Termasuk istana yang terbuat dari kaca. Bayangkan, pada zaman Nabi Sulaiman sudah ada istana yang terbuat dari kaca. Sehingga ketika Ratu Balqis datang ke kerajaan Nabi Sulaiman mengatakan, qila laha dukhulis sarh, dikatakan kepadanya, Anda silakan masuk, silakan Ratu masuk ke dalam istana. Falamma ra'atu hasibat hulujatan wa kasyafat an saqaiha. Ketika dia masuk, dia lihat ini kok banjir. Istana kok banjir, kok macam kota Medan. Ini kenapa banjir? Akhirnya kan biasa ikhwah, kalau kita melewati banjir, apa yang kita lakukan? Iya, angkat celana kan. Angkat celana, kecuali kan untuk pakai celana pendek.
Gak mungkin Ratu Balkis pakai celana pendek. Dia akan mengangkat roknya, kita akan mengangkat celana. Itu sudah suatu hal yang ma'ruf, reaksi kita. Wa kasyafat an saqaiha, akhirnya diangkatlah roknya dan terlihatlah kedua betisnya. Apa kata Nabi Sulaiman alaihissalam? Qala innaha sarhun mumarradun min qawarir. Ini istana yang terbuat dari kaca. Jadi lantainya itu kaca, terlihat di bawahnya air. Luar biasa ikhwah. Ya. Luar biasa, ini sudah ada pada zaman Nabi Sulaiman. Taib, kekuatan ataupun mukjizat Nabi Sulaiman itu diisukan oleh si setan bahwasanya itu merupakan sihir. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala bantah. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman. Mereka mengikuti apa yang dibaca-bacakan syaitan pada kerajaan Nabi Sulaiman. Bukan Sulaiman yang kafir. Jadi bantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakinna syayatina kafaru, tapi setanlah yang telah kafir. Yu'allimunan nasa sihra, dia yang telah mengajarkan manusia itu ilmu sihir. Jadi Nabi Sulaiman sama sekali tidak pernah mengajarkan ilmu sihir. Tapi yang mengajarkan ilmu sihir adalah syaitan. Kemudian wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Halut wa Marut, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di daerah Babilonia. Dua malaikat ini bernama Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula, dan mereka tidak mengajarkan seorang pun hingga keduanya mengatakan innama nahnu fitnah, kami itu hanya cobaan untuk kalian. Fala takfur, jangan kalian kufur. Artinya kami ini punya ilmu sihir. Kami itu merupakan cobaan bagi kalian. Kalau kalian minta ajarkan dari kami ilmu sihir, ketahuilah kami itu cobaan bagi kalian. Fala takfur, kalau kalian belajar dari kami, kalian kafir. Pilih yang mana? Kalian mau mempelajari ilmu sihir tapi kafir, atau tak belajar ilmu sihir? Tapi ternyata banyak orang yang belajar ilmu sihir. Demikian ikhwah. Bisa antum agak maju sedikit ikhwah? Maju, fadhol. Jazakumullah khairan. Baik, kita lanjutkan. Fala takfur, kata dua malaikat ini, kalian jangan kafir. Kalau kalian belajar ilmu ini kalian kafir loh. Tapi yang mau mengambil nasihat mereka nggak belajar, yang mau belajar gak peduli mereka apakah ilmu tersebut dapat membuat mereka kafir ataukah tidak. Kemudian fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zaujih, dan akhirnya mereka pun belajar dari kedua malaikat itu yang mampu sesuatu yang dapat memisahkan antara suami dan istri. Ikhwah, kuatnya cinta antara seseorang itu, yang terkuat itu adalah cinta suami istri. Kenapa demikian ikhwah? Karena mereka menjalin cinta dengan yang sebelumnya tidak ada apa-apa. Bahkan tidak ada sebab. Si akhwat muncul dari keluarga A, si ikhwan muncul dari keluarga B. Mereka sama-sama besar. Kemudian bertemu, cocok, lamar, nikah. Cocok, sudah, berarti dilanjutkan. Mereka muncul dari keluarga yang berbeda. Kadang-kadang dengan adat yang berbeda, dengan latar belakang pendidikan yang berbeda. Demikian ikhwah. Bahkan dari tingkat sosialita yang berbeda. Bisa saja suaminya miskin, jodohnya seorang akhwat yang kaya, atau sebaliknya, akhwat yang miskin bertemu dengan seorang ikhwan, seorang laki-laki yang kaya, tapi mereka ternyata bisa menjalin sebuah rumah tangga yang kuat. Demikian ikhwah. Jadi kekuatan cinta itu luar biasa sebenarnya. Ya, kekuatan cinta di sini itu luar biasa. Bahkan di situ ada yang namanya syahwat. Yang dengan syahwat ini diharapkan akan mendapatkan keturunan. Sebagai pengikat cinta mereka. Setelah seorang itu ikhwah
melangsungkan akad pernikahan, jadilah mereka suami istri. Ada pengikat-pengikat yang lebih kuat lagi. Apa itu? Anak. Makanya banyak suami istri itu tadinya berniat untuk bercerai, tidak jadi atau dipertahankan gara-gara anak. Padahal seandainya nggak punya anak mungkin sudah bercerai. Tapi anak pengikat, itulah suami istri. Tapi ingat, sehebat apapun cinta mereka bisa diputus dengan sihir. Luar biasa ikhwah. Ya, bisa diputus dengan sihir. Terputus. Makanya dalam sebuah hadis, iblis singgasananya di atas air, dia bertanya, dia kumpulkan tentara-tentaranya, apa yang telah mereka lakukan? 1 melaporkan, 2 melaporkan, 3 melaporkan. Ketika salah satu dari mereka melaporkan, aku tidak meninggalkan suami istri kecuali setelah mereka bercerai. Si iblis memberikan apresiasi kepada 2 orang ini. Di mana sebelum dia mendatangi majelis si iblis, dia sudah mampu untuk memisahkan antara suami dan istri. Bagaimana tanggapan iblis? Ente paten, duduk sini dekat-dekat. Kenapa ikhwah? Karena terpisahnya suami istri itu dampaknya buruk. Bukan hanya mereka berdua, tapi juga terhadap anak-anak. Bukan hanya anak-anak, tapi 2 keluarga. Kira-kira mungkin nggak ketika terpisahnya suami istri, akhirnya 2 keluarga ini juga saling bermusuhan? Mungkin nggak? Mungkin sekali. Mungkin sekali. Demikian ikhwah. Karena bagaimanapun keluarga pasti bertanya, misalnya keluarga perempuan, dia akan bertanya, kenapa kamu minta cerai atau kenapa kalian cerai? Tentu si perempuan, si istri akan berkata sesuatu yang memenangkan dirinya. Iya kan? Ya sudahlah kalau begitu. Nggak mungkin si istri mengatakan, kenapa nak kamu cerai dengan suamimu? Iya, suami saya itu baik sekali pak. Insya Allah uang belanja tiap bulan naik. Kemudian skincare jalan tiap bulan. Gak akan mungkin itu yang dia sebutkan. Pasti yang disebutkan apa? Buruk suami. Demikian juga sang suami. Ketika ditanya keluarganya, gak mungkin keluarganya diam. Dia akan ditanya, kenapa kamu menceraikan istrimu? Kira-kira, oh iya dikarenakan solehahnya luar biasa pak, gitu. Karena istri saya cakepnya luar biasa, sudah cakep, solehah, hafal Quran, hafal kutubus sitah gitu kira-kira. Tentu kena tonjok ini anak. Gak salah kamu sebabnya itu. Pasti yang disebutkan sesuatu yang memburuk-burukan istri. Demikian ikhwah. Jadi dampaknya itu luar biasa buruknya. Taib. Itulah dia. Yaitu bisa memisahkan antara suami dan istri. Kemudian ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya sihir itu punya dampak buruk. Sihir itu punya kekuatan. Sihir punya kekuatan. Ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwasanya sihir itu hakiki, ilmu yang benar. Maksudnya ilmu yang benar nih bukan boleh ilmu. Ada ilmunya. Ya. Dan ilmu itu memang ada. Di dalam Islam diakui yang namanya ilmu sihir. Tetapi bukan berarti diperintahkan atau dianjurkan untuk mempelajarinya. Itu ada. Seperti ikhwah, saya tanya antum, apa hukumnya kita mempercayai adanya iblis? Saya tukar pertanyaannya. Apa yang kita katakan kepada orang yang tidak meyakini adanya iblis? Kafir atau muslim? Cuman 3 orang. Coba saya tanyalah, siapa di sini yang nggak meyakini adanya iblis? Tunjuk tangan. Oke, nggak ada. Atau saya balik ya, siapa di sini yang meyakini iblis itu ada? Oh iya. Tapi yang nggak meyakini iblis itu ada, kufur apa enggak? Kufur ikhwah. Dalam Al-Quran ada masalahnya. Berapa ayat yang menunjukkan kalimat iblis? Ada iblis. Kemudian apa maksudnya kita diperintahkan untuk mengikuti iblis? Bukan kan? Enggak. Justru Al-Quran itu
menyebutkan iblis dan mewanti-wanti, hati-hati kalian wahai manusia, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya setan itu merupakan musuh kalian, jadikan dia sebagai musuh. Inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya dia itu ingin mengajak manusia, merekrut kalau bisa semua manusia untuk menjadi penghuni neraka jahanam, neraka sa'ir, untuk menemani dia dalam neraka jahanam. Ikhwa azinallahu wa iyyakum, itulah dia. Kemudian ya, demikian halnya ilmu sihir. Ya, kita wajib meyakini bahwasanya ilmu sihir itu ada dan disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, disebutkan dalam Al-Qur'an. Kemudian dalam sebuah hadis yang cukup panjang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin A'sam. Pernah. Dan hadisnya sahih. Ya, hadis sahih. Sebagian orang mengingkari hadis ini. Katanya hadis ini nggak bisa dipakai. Kenapa? Kenapa Rasulullah kok bisa disihir? Mengapa bisa disihir? Justru ahli sunnah wal jamaah menyatakan hadis ini wajib untuk kita imani. Kenapa? Justru menunjukkan bahwasanya itulah Rasulullah itu manusia biasa, bukan malaikat. Tetapi sihir yang dilakukan oleh Labid bin Al-A'sam itu adalah yang mempengaruhi Rasulullah itu tidak sampai mempengaruhi kemuliaan dia. Tidak sampai mempengaruhi keabsahan risalahnya. Bisa, tapi tak begitu banyak pengaruhnya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Itulah dia. Artinya Rasulullah pun menyatakan di sini ada yang namanya sihir. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah mengatakan man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwatan, barang siapa yang setiap hari makan kurma ajwa. Kamu tahu kan kurma ajwa itu hitam, ya. Kurma ajwa hitam itu berbagai macam tingkat, yang paling mahal, yang paling premium 1 kilonya sampai 100 rial, 90 sampai 100 rial. Ada juga yang murah, agak keras. Demikian ikhwah. Dan kita sekarang tidak sedang menjual kurma, ya, hanya sekedar info saja. Udah, barang siapa yang makan kurma ajwa 1 hari 7 butir, maka lam yadurruhu dzalikal yaum summun wala sihrun. Maka untuk hari itu dia tidak akan pernah terkena racun maupun sihir. Bahkan Syekh bin Baz mengatakan bukan hanya kurma ajwa, tapi semua kurma. Sekali lagi mohon maaf, saya bukan pedagang kurma. Kalau pedagang kurma, antum bisa curigai saya ngapa di sini? Iyalah supaya laris kurma Ustadz itu. Enggak, saya nggak ada jualan kurma. Yakin? Yakin antum kan saya nggak jual kurma? Iya, memang saya bukan pedagang kurma. Kadang-kadang begini ikhwah, pedagang-pedagang ini diambilnya hadis-hadis yang melariskan dagangannya. Demikian, ya. Jadi supaya antum nggak begitu kali lihat saya. Kemudian ikhwah, azallahu iyyakum, itu menunjukkan bahwasanya ya sihir itu ada sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal ini. Selanjutnya ikhwah, kita lihat beberapa macam sihir. Jenis sihir pertama, as-sihru alladhi yusta'anu fihi bil kawakib. Sihir yang medianya itu bintang. Ini yang sering kita sebut dengan ahli nujum. Ikhwah, nujum itu kan artinya bintang. Ya. Ilmu perbintangan ada 2. Ilmu perbintangan yang mereka mengamati pergerakan planet. Ya, yang mengamati gerakan planet dan media-media ataupun benda-benda ruang angkasa. Yang ini nggak ada masalah. Ilmu nujum kedua adalah mereka mengamati pergerakan-pergerakan bintang, kemudian mereka meyakini adanya pengaruh terhadap takdir yang ada di bumi. Itu ikhwah. Ya, maka muncullah yang namanya apa itu? Zodiak. Demikian. Antum apa bintangnya? Bilang aja nggak apa-apa. Nggak ada, nggak pernah nengok. Antum apa bintangnya? Saya Virgo.
Demikian. Ada yang Leo di sini? Ikhwah azallah wa iyyakum. Ya sekedar gitu saja nggak masalah. Tapi bagi yang punya bintang-bintang seperti ini, kemudian dia cocokkan dengan ramalan bintang Anda bulan ini. Dibukalah majalah, di Medan itu terkenal, majalah apa? Misteri. Dah buka. Kadang-kadang di koran juga ada disebutkan Virgo, ekonomi bulan ini macet. Cocok. Asmara lancar, pas, gitu kan. Ikhwah, jadi pergerakan bintang itu mereka kaitkan dengan nasib seseorang. Ini yang syirik. Ya, ini yang syirik. Dan dahulu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, para ahli-ahli nujum seperti ini, mereka punya ilmu yang akurat. Cukup akurat walaupun nggak 100%. Kenapa? Karena mereka mendengarkan berita-berita dari langit yang dicuri oleh jin. Jadi jin-jin itu ya, mereka punya tempat di langit sambil mendengar-dengar apa ini yang akan terjadi. Berita langit. Allah Subhanahu wa taala menceritakan itu kepada malaikat. Apa kata mereka? Kata jin ini di dalam surat jin, wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Kami dahulu duduk di tempat yang bisa kami mendengar. Faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Dan sekarang bagi siapa yang mau dengar-dengar langit, curi-curi berita langit, yazilu shihaban rasada, akan dilempar bintang, akan dilempar bola api. Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Kami enggak tahu apakah perubahan ini Allah menginginkan kebaikan di bumi ataukah keburukan ataukah kebaikan. Kami enggak tahu. Ternyata itu ikhwah, itu pada tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir. Demikian. Jadi sebelumnya ilmu sihir, ilmu ramal itu kuat ikhwah. Buktinya ketika Fir'aun membunuh anak-anak Bani Israel, itu hasil tukang ramalnya. Ditambah dengan kajian-kajian orang-orang Bani Israel. Demikian. Yudzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Mereka membunuh anak bayi laki-laki dan membiarkan anak bayi perempuan. Makanya Nabi Musa alaihissalam pada waktu itu, karena dia lahir di tahun itu, tahun pembunuhan, pembantaian anak-anak laki-laki, dihanyutkan oleh ibunya. Adapun adiknya Harun aman kan? Gak ada cerita penghanyutan. Kenapa demikian? Karena tidak ada ramalan itu. Kuat. Kita tahu sendiri bagaimana Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan tukang-tukang sihir. Ilmu sihir luar biasa pada waktu itu. Nah, setelah Rasulullah lahir, ini jin-jin ini nggak bisa lagi mendengar-dengar, nggak bisa lagi meramal. Makanya sampai sekarang paling yang diramal skor bola, gitu kan? Berapa kosong nih? Nah, itu. Ya, tapi tetap saja tukang ramal namanya, walaupun skor bola. Itu ikhwah azallahu wa iyyakum. Baik. Jadi ada yang melihat. Contoh lain seperti Heraklius. Heraklius itu ikhwah, kenapa dia ketika mendengar ada rombongan Arab Quraisy datang ke Syam. Orang Arab Quraisy ini kan ikhwah, dia pada musim dingin mereka dagangnya ke daerah Yaman. Ketika musim panas dagangnya ke daerah Syam. Karena musim panas di daerah Syam itu nggak panas. Musim dingin di Yaman tidak begitu dingin. Jadinya rihlatas syita'i was-saif. Mereka berjalan pada masa musim dingin dan musim panas. Demikian ikhwah. Ketika mendengar itu, Heraklius sahibur Rum, artinya yang raja Romawi, memanggil mereka. Memanggil Abu Sofyan pada waktu itu rombongannya. Ditanyalah tentang kabarnya ada nabi segala macam, bagaimana cirinya seterusnya. Apa kata Heraklius? Sesungguhnya aku sudah duga nabi ini muncul. Dari mana dia tahu? Dari nujum. Dia melihat pergerakan bintang, ini tanda-tanda nabi terakhir sudah muncul. Dan dia pun bukan hanya dia sendiri, dia pun minta pendapat teman-temannya sejawat dia sama-sama ahli nujum. Ternyata mereka sepakat bahwasanya memang nabi yang terakhir sudah keluar,
Itu ahli nujum. Yang ini nggak dibolehkan ikhwah. Jadi sihir pertama yaitu mereka yang mengkaitkan pergerakan-pergerakan bintang dengan nasib umat manusia. Itu ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Inilah nanti kalau orang-orang Yunani dewa-dewa. Itu kan ada dewa Sri. Kaitannya nanti supaya padinya bagus. Makanya ada persembahan untuk dewa Sri. Demikian. Ada kalau Nyi Kidul nggak termasuk. Karena dia bukan termasuk bintang-bintang. Ada khusus dia nanti itu. Ada khusus pembagian sihirnya. Jadi ini masalah bintang-bintang. Kan dewa-dewa umumnya kan dari orang Irani. Dewa-dewa. Dulu kalau orang-orang Buddha Song Gokong gitu ya. Song Gokong, Dewi Kuantin. Itu yang di bintang-bintang. Kan mereka punya ilustrasi, mereka punya istana di atas awan gitu kan. Kendaraan Song Gokong apa sih? Awan gitu ya kan. Gitu-gitu. Karena mereka menganggap itu sesuatu yang punya kekuatan yang bisa mengatur di muka bumi. Taib. Itu yang pertama ikhwah. Yaitu terkait dengan pergerakan bintang dan itu dihubungkan dengan apa yang terjadi di bumi. Yang kedua, isti'anatu bil arwah wal arwahil ardiyah. Yang sihir yang menggunakan ruh-ruh di muka bumi, artinya setan-setan. Ini dia. Ini yang nanti Nyi Kidul, demikian, ya. Jin-jin yang ada di muka bumi. Inilah tukang-tukang sihir, tukang santet, yang ngirim santetnya, seperti yang kita katakan tadi. Ya, seperti yang kita katakan tadi, dia bisa memisahkan antara suami dan istri. Jadi semenjak si istri ini disihir oleh orang, dia benci sekali dengan suaminya. Atau suaminya disihir, dia benci dengan istrinya. Demikian ikhwah. Atau mungkin ada yang orang ketiga, misalnya seorang suami benci dengan istri, rupanya ada wanita kedua di sampingnya yang ingin merebut. Disihirlah si istri. Si istri yang begitu cantik terlihat begitu buruk. Selingkuhan yang begitu buruk terlihat begitu cantik. Bersinar, padahal hitam, bersinar. Itu setan yang buat. Itu setan ikhwah. Salah satu ciri ikhwah, setan itu selalu menghiasi sesuatu yang hukumnya haram. Selalu menghiasi sesuatu yang haram. Makanya kalau seorang laki-laki hari-harinya liatin TikTok, kemudian nengokin cewek-cewek yang ada di situ, yang namanya cewek muncul di situ mana ada yang hitam kan? Kok iya kan? Menengok, katanya. Demikian, ya sudah difilter, ditengok, putih-putih, body, bohai gitu kan? Tengok istri, aduh gelap, papan, lurus saja. Akhirnya apa ikhwah? Ya, suka melihat yang haram jadinya. Sehingga yang halal bagaimanapun bagusnya yang halal ini terlihat menjadi tidak sesuatu dibandingkan yang haram. Yang haram ini seburuk apapun tetap menjadi sesuatu. Itulah dia. Ikhwah, saya tanya antum, mana lebih enak teh manis dingin atau tua? Ya Allah, masih ada yang ragu. Oh mungkin karena belum pernah coba ya. Iya betul juga sih. Demikian. Orang-orang mengatakan tua itu rasanya, mulai aromanya rasanya udah macam kencing kuda katanya. Tapi mengapa orang bisa minum, bisa segelas, dua gelas, satu ceret. Sementara kita minum teh manis dingin, satu gelas sudah kenyang. Kenapa ikhwah? Pertama kita minum itu sudah kenyang karena bayar sendiri, itu mungkin lah ya. Pertama itu karena bayar sendiri. Mungkin kalau gratis bisa tambah. Karena apa ikhwah? Karena tua itu haram. Tua itu haram. Demikian ikhwah. Kenapa banyak orang melakukan perselingkuhan? Melakukan perzinahan? Padahal orang zina itu kira-kira terang-terangan di pinggir jalan atau dia booking kemudian terang-terangan dibawa di depan bapaknya atau diam-diam?
Sembunyi-sembunyi. Open BO-nya kan sembunyi-sembunyi juga kan? Demikian. Kalau dia melakukan perzinahan, kira-kira lebih nyaman mana? Dengan istrinya atau dengan yang selingkuhan? Gak berani jawab, takut kena tuduh. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Sesuatu yang terganjal dalam hati kita itu pasti gak nyaman. Makanya ketika Rasulullah ditanya tentang apa itu dosa, mahaqa fi sadrik, sesuatu yang ganjal dalam hatimu. Ya, kalau ada orang melakukan perbuatan maksiat, zina, ketika dia zina lapang saja dadanya, berarti itu sudah penzina berdarah dingin. Kalau ada orang membunuh, kalau dia bunuh saja, berarti pembunuh berdarah dingin. Kan kalau orang nggak pernah membunuh, ada niat membunuh, kan itu ada pertimbangan. Iya kan? Ada pertimbangan. Orang yang jarang berantem tawuran, ketika dia diajak tawuran kan mikir, wah tawuran. Bagaimana kalau jari-jari nemplek di kepala tuh gimana? Apa yang untuk sepeda itu? Gear nempel di sini tuh gimana ya gitu. Dia takut. Dia mikir ikhwah. Tapi bagi yang sudah tawuran berdarah dingin, dia nggak apa dulu, dia baco aja. Kalau kita lihat tuh begal-begal ketika membegal, dia kan nggak segan-segan ikhwah kan. Ya Allah, kita nengoknya itu ngeri. Kita yang ngeri nengoknya. Begitu lihat, dia nggak peduli mau apapun kena dibacoknya. Ya kita nggak pernah seperti itu. Kita yang melihat saja mengerikan. Apalagi mau mengalami, mau melakukan. Itu suatu hal yang perlu banyak pertimbangan. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini, ya, isti'anah bil arwahil ardiyah, yaitu yang menggunakan minta pertolongan dengan setan-setan. Itulah dia. Yang ketiga, al-aqdu wan nafath fihi, yaitu yang jenisnya yang yang dia pakai ikat-ikat, dihembus-hembus. Ada yang pakai jenglot, ada yang pakai boneka, yang ditusuk pakai jarum, kemudian berpengaruh kepada orang yang disihir, dan itu ada, ya, dan itu ada. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi secara garis besar ada 3 jenis sihir ini, dan semuanya itu tidak dibolehkan, ya, semuanya tak dibolehkan. Memang jenis yang ketiga ini ikhwah, jenis yang ketiga ini sebenarnya juga ada hubungan dengan jin, ya, ada hubungan dengan jin. Dan jin itu ikhwah, kalau dia sudah ikut bersama para dukun, tukang santet, atau jin-jin yang kafir, maka mereka dikatakan setan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Dan demikianlah kami jadikan setiap nabi itu ada musuh-musuh dari kalangan setan jin dan setan manusia. Jadi setiap ada baik manusia maupun setan yang menghalangi orang-orang ke jalan Allah, atau yang menggoda seseorang agar meninggalkan jalan Allah, maka dikatakan setan. Misalnya seorang suami melihat istrinya sudah mulai pakai jilbab syar'i, kata suaminya, "Dek, ndak usah lah, Dek. Macam wong tuwek aku tengok. Dah tua, janganlah. Sekarang zamannya nggak zaman begini lagi, Dek. Udahlah, ndak usah." Maka suaminya suami setan. Itu ikhwah. Benar. Kalau ada seorang suami mau pergi ngaji, "Bang, abang ngasih ngaji aja, Bang. Sekali-sekali di rumah lah." Gimana kira-kira? Istri ini disebut istri? Tunggu dulu. Antum punya waktu berapa dengan istri? Ya kalau seandainya dari Senin sampai Sabtu enggak kerja. Senin sampai Sabtu kerja. Hari weekend ya tentunya kan ini cocoknya untuk family time gitu kan. Ya kalau antum lebih rindu dengan ikan sepat di kolam sana, ikan nila, kemana bang? Ke kolam, Dek, kolam pancing. Jadi kami ini gimana bang? Begitu. Setelah pulang dari kolam kancing setengah hari, mau kemana lagi bang? Ngaji.
Ya wajar mereka katakan begitu. Jangan antum katakan, oh berarti ada ini syaitonnya. Jangan. Ya. Karena wajar antum tidak memberikan waktu untuk mereka. Demikian ikhwah rahimanallah. Itulah dia. Jadi ada pertama sihir itu terkait dengan dikaitkan bintang. Yang kedua dengan jin. Yang ketiga dengan cara dihembus-hembus. Makanya Allah mengatakan min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dari kejahatan hembusan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus di buhul-buhul. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Sekarang kita lihat apa pengaruh buruk sihir. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, perhatikan. Seperti ayat yang kita baca tadi, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa yata'allamun ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Mereka mempelajari sihir untuk memisahkan antara suami dan istrinya. Ini bagaimana ikhwah? Ya. Salah satu tujuan sihir yaitu bisa memisahkan antara suami dan istri. Ya seperti yang kita katakan tadi, begitu hebatnya sihir ini, si suami bisa melihat buruk istri dan sebaliknya. Ada lagi ikhwah, suami ini setiap kali dia mau mendatangi istrinya melakukan hubungan intim nggak sanggup. Kalau nggak ada keinginan, masya Allah, dia sekuat. Tapi ketika mau melakukan hubungan, kok letoy. Demikian. Kalau tidak ada keinginan, tidak ada masalah. Demikian. Berarti kena sihir. Nah, jadi kalau antum yang punya begini, hati-hati tuh, ya sihir tuh. Demikian. Ada lagi ikhwah, suaminya nggak ada masalah, istrinya setiap kali diajak oleh suaminya selalu nggak mau. Demikian ikhwah. Ya. Kemudian ada lagi yang memang muncul kebencian yang luar biasa di antara mereka berdua dengan sebab-sebab yang mungkin dicari-cari. Karena setan itu akan membisikkan, suamimu itu nggak ada perhatian itu. Tengok suami sebelah itu, perhatian, masya Allah. Setiap hari selalu, setiap pulang rumah dia selalu bawakan kembang untuk istrinya. Demikian, coba suamimu. Jangankan kembang, apapun tidak ada. Paling enggak ya, kalaupun enggak bawa kembang, bawa sate lah, paling begitu kan. Itu bisikan-bisikan iblis. Ibu-ibu, kalau suami pulang lebih suka dibawakan sate atau kembang, Bu? Berarti sate, jangan kembang. Ya, berarti sate. Mohon maaf, enggak laku kembang sekarang, enggak laku. Sate. Baik. Kemudian apa lagi pengaruh daripada sihir ini? Di antaranya yaitu yusabbibu al-junun. Orang bisa menjadi gila. Ini seperti kesurupan, ya, kemasukan setan, teriak-teriak, tertawa sendiri, teriak sendiri, nangis sendiri. Kadang-kadang jalan begitu tidak tahu mau kemana. Itu dia. Ya, itu berarti dia sedang terkena sihir. Tapi ikhwah, kalau ada yang kesurupan, jangan diasumsikannya ini berarti ada yang menyihirnya ini. Karena bisa saja ikhwah, setan itu merasuki seseorang walaupun tanpa disihir. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita doa masuk WC. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuzi wal khaba'is. Supaya kita nggak diganggu oleh jin. Dan tambahkan bismillah. Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuzi wal khaba'is. Kalimat bismillah itu ketika kita buka aurat nggak terlihat aurat kita oleh jin. Jin nggak bisa melihat aurat kita kalau pakai bismillah.
Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ketika kita makan, kita baca bismillah. Supaya apa? Supaya setan tidak ikut makan dengan kita. Ketika kita pada malam hari kita pulang, kemudian kita tutup pintu dengan bismillah, maka setan tidak akan nginep di rumah kita. Demikian ikhwah. Ya, jadi sunnah Rasulullah itu merupakan senjata yang luar biasa menghadapi setan-setan ini. Ikhwah, Allah mengatakan bahwasanya innahu yarawnakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia dan kelompoknya bisa melihat kalian. Kalian tak bisa melihat mereka. Artinya kita itu melawan setan, melawan iblis, tapi melawan mereka sesuatu yang tak terlihat. Kalau sudah di atas kertas ikhwah, itu pasti kalah. Bagaimana mungkin kita melawan sesuatu yang tak terlihat. Tapi kita itu punya syariat. Allah beri kita syariat untuk melawan ini semua. Ketika kita keluar rumah, apa yang dibaca? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Fanudiya. Maka dia pun dikatakan faqad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Dia sudah diberi hidayah, dia sudah diberi kecukupan, dan dia sudah diberi perlindungan. Fatanaha syaitan, setan pun minggir. Setan minggir. Demikian ikhwah. Kenapa nggak bisa lagi? Karena orang ini sudah diberi hidayah, sudah diberi kecukupan, dan sudah dapat perlindungan. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian apalagi yang terjadi biasanya? As-sihrul marad. Sihir yang membuat orang sakit. Ya. Seperti apa ya? Macam sakit paru-paru, batuk keluar darah, batuk keluar darah. Itu dia. Atau penyakit-penyakit yang lain. Terkadang ada sakit di kaki, ya. Dicek di dokter, tidak ada sakit apapun. Ada yang sering sakit perut, setelah didiagnosa ternyata tidak ada apa-apa. Dokter mengatakan tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa dok, kok sakit? Itu masalahnya kan. Kalau nggak sakit kan kita nggak ada ngecek ke dokter. Tapi karena sakit, jadi bagaimana ikhwah? Rahimanallahu wa iyyakum. Berarti ada di situ unsur sihirnya. Demikian ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Artinya sihir itu bisa membuat seorang itu menjadi jatuh sakit. Nah, kemudian sihrul mahabbah. Sihrul mahabbah, sihir untuk cinta. Menanamkan rasa cinta. Kalau di Indonesia ini yang disebut dengan pelet. Bukan pelet ikan itu ya, bukan pelet ikan. Pelet ini ya biasanya mantra-mantra yang dibuat orang untuk menarik hati seorang wanita atau yang lainnya. Ikhwah, Rasulullah pernah mengatakan, innar ruqa wattamaima tiwalah syirkun. Sesungguhnya mantra-mantra, jimat-jimat dan pelet itu syirik. Ya, syirik. Kemudian hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abi Daud. Dahulu tiwalah ini ikhwah hanya dipergunakan oleh suami dan istri. Jadi kalau suami yang menggunakan tiwalah ini ya supaya cintanya istri kepada dia tetap awet. Kalau istri yang memakainya harapannya agar cinta sang suami kepada istri tetap awet, tidak berpaling kepada perempuan lain. Itulah tiwalah yang digunakan orang-orang zaman dahulu. Sekarang orang menggunakan pelet itu bukan untuk istrinya atau untuk pasangannya, tapi dia gunakan itu untuk istri tetangga. Jadi supaya istri tetangga itu sayang dengan dia, benci dengan suaminya. Artinya lebih parah sekarang ketimbang dulu. Itulah tiwalah. Ini salah satu cara-cara yang bentuk-bentuk sihir sehingga menimbulkan mahabbah. Kalau di Jawa dikatakan pengasih, ya, pengasih. Ada orang-orang yang pakai sihir pengasih ini, entah kenapa kita kalau lihat dia itu seneng, sayang gitu, ya. Walaupun nggak tahu apa sebabnya,
Beda kan ikhwah, kalau kita melihat ada seorang lembut, sopan, santun, apalagi sering mentraktir kita, kan sayang kita itu ya kan? Sayang, ya kan? Sudahlah santun, lembut orangnya, sering traktir kita, sering ngajak kita kalau ngaji dibonceng, pulang-pulang ngajak makan, oh sayang kali itu ikhwah. Yakin saya itu. Tumbuh rasa cinta yang berbunga-bunga gitu kan, berakar-akar gitu. Demikian. Jadi ada sebabnya, tapi ini enggak. Ya, padahal dia bukan satu hal yang baik, dia bukan seorang yang punya akhlak baik. Kenapa kok kita suka dengan dia? Nah, itu diantaranya ciri-cirinya. Kenapa? Kita suka tapi nggak tahu apa sebabnya. Kemudian selanjutnya ikhwah, hal yajuzu ta'allamus sihir. Bolehkah kita mempelajari ilmu sihir? Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan bahwasanya firman Allah, innama nahnu fitnatun fala takfur, sesungguhnya kami ini adalah fitnah, cobaan bagi kalian, maka janganlah kalian kufur. Fihi isyaratun ila anna ta'alluma sihr kufrun. Ayat ini mengisyaratkan bahwasanya mempelajari ilmu sihir itu kafir. Jadi bukan haram lagi, kafir. Berkata Ibnu Qudamah, ta'allamus sihr wa ta'limu haram. Mengajarkan dan mempelajari ilmu sihir hukumnya haram. La na'lamu fi khilafan baina ahli ilmi. Sepengetahuan kami tidak ada perbedaan pendapat di antara para ahli ilmi. Qala ashabuna, berkata teman-teman kami yang bermadzhab Syafi'i, wa yukfaru sahir bi ta'allumihi wa fi'lihi. Bahwasanya tukang sihir itu kafir karena dia sudah mempelajari ilmu, sihir dan sudah mempraktekkannya. Sawaun i'taqada tahrimu au ibahatuh, baik dia meyakini bahwasanya ilmu sihir itu haram atau boleh. Jadi dia tahu, dia yakin ilmu sihir itu haram, ya haram, nggak dibolehkan, tapi dia tetap belajar, maka kufur, ya tetap kufur. Ikhwah, kenapa ada pernyataan ini? Begini. Mungkin antum masih ingat terkait dengan hukum meninggalkan sholat. Kan para ulama berbeda pendapat, kalau yang tak sholat sama sekali selesailah. Para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana kalau yang orang yang sesekali meninggalkan sholat. Kan itu yang ada khilafiyah kufur dan tidaknya. Dan dia meyakini dia sesekali meninggalkan sholat, tetapi dengan meyakini sholat itu wajib. Itu dia. Ya, di sini para ulama berbeda pendapat. Untuk sihir enggak? Untuk sihir, walaupun dia meyakini ilmu sihir itu hukumnya haram, apabila dia melakukannya, apabila dia mempelajarinya, mempraktekannya dengan keyakinan ilmu sihir haram, dia tetap kafir keluar dari Islam. Ya, tetap kafir keluar dari Islam. Taib. Mendatangi tukang sihir itu bagaimana? Ikhwah, sihir, tukang sihir atau dukun atau tukang ramal, ya, yang punya bidang masing-masing, mendatangi dukun, tukang sihir, tukang ramal, itu ada dua bentuk. Pertama, mereka yang mendatangi dan meyakini kebenarannya. Yang kedua, mereka yang mendatangi tapi iseng, sekedar aja. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, man atakahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, lantas dia mempercayai apa yang dikatakan dukun itu, apa yang dikatakan tukang ramal itu, dia percayai, berarti dia telah kafir dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tingkatan yang parah, ya, karena dia meyakini. Tapi ikhwah, ada orang yang mendatangi itu sekedar iseng. Mungkin dia pergi ke satu tempat
biasanya kalau ada permainan malam itu apa? Pasar malam misalnya, pasar malam ada kemah lah untuk peramal misalnya. Dia pun masuk, coba-cobalah, mana tahu. Iseng-iseng aja. Dia nggak yakin tapi iseng-iseng aja. Itu bagaimana? Maka Rasulullah mengatakan, waman atahu ghairu musaddiq lahu. Barang siapa yang mendatanginya tidak mempercayainya, lam tuqbal lahu salatu arba'ina yauman, maka tak diterima salatnya selama 40 hari. Dia wajib melaksanakan salat, tapi salatnya tak diterima selama 40 hari. Kalau dia begini, kalau begitu nggak usah salat 40 hari, berdosa dia. 2 kali dosanya. Demikian ikhwah. Jadi ada 2 tingkatan. Mereka yang mempercayai kufur, yang nggak mempercayai maka nggak terima salatnya 40 hari. Ikhwah, termasuk juga begini. Misalnya kita bicara tadi masalah zodiak ya, zodiak. Kan terkadang ada di koran, kadang-kadang pun koran-koran lamanya, ya. Bintang Anda bulan ini, ikhwah hati-hati jangan dibaca. Jangan dibaca. Kenapa demikian? Kalau dibaca kemudian masuk syubhat, antum kena. Misalnya nih, jam saya tadi apa tadi? Virgo, ya. Ada koran sebulan yang lalu nih, saya baca. Virgo, Agustus sampai sekian. Kemudian ekonomi Anda membaik di bulan ini. Pas juga ya. Padahal tadinya hanya iseng loh. Tadinya hanya iseng. Ekonomi Anda bagus bulan ini. Asmara meningkat tajam. Woi. Apalagi biasa yang dibahas? Iya tadilah, kesehatan. Kok tahu antum ya? Kesehatan Anda cukup membaik untuk bulan ini. Apa lagi? Keuangan, asmara, apa lagi? Kesehatan, apa lagi? Ada yang lain? Apa? Itu aja, 3 aja. Yakin antum? Tip. Seandainya 3 ini ikhwah, ada di antaranya yang bertepatan dengan yang kita rasa, apa kira-kira yang terjadi? Pas sekali. Cocok kali. Padahal ikhwah hanya diawali dari iseng. Tidak sungguh-sungguh. Makanya kita dilarang. Walaupun iseng, dilarang. Antum datang ke tukang ramal, iseng-iseng. Nggak percaya saya mana tukang ramal. Kalau dia bisa meramal, dia ramal saja nasibnya sendiri. Kenapa nasib orang yang diramalnya? Itu kan iseng. Tapi setelah dapat, Bapak bulan depan diterima, dapat pekerjaan yang baik. Ternyata Masya Allah, bulan depan betul diterima. Apa jadinya ikhwah? Betul kata Bapak itu, tukang ramal. Ikhwah, di Indonesia itu suka mengkait-kaitkan. Apalagi orang yang mau meninggal. Pantas kemarin dia minta durian. Biasanya dia nggak mau durian. Tapi ternyata seminggu yang lalu dia minta durian. Dihubungkanlah si mayit ini dengan minta durian. Coba dia nggak meninggal, kira-kira dikaitkan nggak dengan durian itu? Nggak dikaitkan. Demikian. Itulah orang Indonesia suka mengkait-kaitkan. Saya sering dapat pertanyaan, Ustadz, apakah tanda-tanda orang meninggal itu begini-begini? Karena Ustadz, ayah saya begini. Jadi semenjak itu, ya ini nggak pernah dia lakukan. Demikian ikhwah. Sehingga membuat sebuah kaedah. Kalau dia minta seperti ini berarti itu akan meninggal dunia. Makanya muncullah kaedah-kaedah yang sering terjadi seperti kalau ada nemplok di rumah burung perenjak berarti ada yang meninggal. Kalau saya dulu di Sukarami, dulu masih ada burung-burung layang-layang itu. Sekarang udah nggak tahu di Sukarami itu nggak ada lagi burung layang-layang. Itu dia kan berkelompok muter. Kalau dia muter di atas rumah orang, muter gitu ya, muter. Ini berarti ada yang mau meninggal ini. Dan ikhwah, Masya Allah betul. Setiap kali begitu dia ada yang meninggal. Demikian. Akhirnya apa? Orang mengkaitkan dengan burung layang-layang. Pernah nggak antum mendengar? Minumlah dulu, kurang air.
Pernah nggak antum mendengar bahwasanya mayat seorang kalau sedang sekarat nggak meninggal disuruh baca Yasin? Pernah kan? Dan itu terjadi dengan saya sendiri. Maksudnya bukan yang meninggalnya, membacanya. Jadi ketika tetangga saya itu mau meninggal dunia, dia bilang, Ustadz tolong ditalkinkan apa yang harus kami lakukan. Datang, saya talkinkan. Mbak baca ucapkan la ilallah, la ilallah. Enggak juga meninggal ikhwah. Enggak meninggal. Akhirnya kan capek gitu. Masa nungguin tetangga terus? Saya pun pulang, masuk kelompok baca Yasin. Baca Yasin sekali langsung meninggal. Langsung meninggal. Demikian. Akhirnya kan masyarakat membuat kesimpulan kalau ada seorang sedang sekarat, enggak mati-mati, bacakan surat Yasin. Itu dia. Indonesia Masya Allah pintar kali mengkait-kaitkan. Demikian. Baik. Jadi dalam masalah ini yang mendatangi dukun, yang mendatangi tukang ramal, yang mendatangi tukang sihir, ya, dan dia mempercayai ikhwah, berarti dia telah kafir kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kenapa demikian ikhwah? Dikarenakan bahayanya luar biasa. Pernah nggak antum mendengar ketika ada seorang kehilangan di rumahnya, kemudian dia pergi ke dukun, kata Pak Dukun, ini orang-orang dekat ini. Kira-kira kalau Pak Dukun itu mengatakan orang-orang dekat, siapalah yang dicurigai? Tentu orang-orang dekat-dekat. Siapa kira-kira ya? Siapa kira-kira? Ini bukan nggak menimbulkan, ini kan akan menimbulkan buruk sangka. Demikian ikhwah. Bahkan ada di dekat saya, di kampung saya sana, di mana antara cucu dengan neneknya sampai meninggal neneknya tak cakepan. Kenapa? Karena si dukun mengatakan yang membuat ayahmu mati adalah nenekmu. Tapi kata dukun, akhirnya si cucu marah, ya, dan tidak cakepan dengan neneknya sampai neneknya meninggal. Kan bahaya dukun ini. Itu ikhwan. Makanya hati-hati. Kalau antum ada kehilangan, jangan ke dukun, tapi kemana? Ke showroom lah beli lagi kalau memang apa punya duit. Kalau enggak, kalau apa ya ke polisi. Tapi kan Ustadz, polisi juga ujungnya ke dukun. Urusan dia lah itu. Urusan dia. Demikian ikhwah. Ya, itulah dia. Kemudian selanjutnya. Selanjutnya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, terkait dengan bagaimana cara menanggulangi sihir. Satu, wa huwa ablagu istikhrajuhu wa huwa ibtalu bi ruqiyyati syar'iyyati bi qiraatil ayatil qur'aniyah, yaitu dengan ruqyah syar'iyyah dengan ayat Quran. Kita lihat ikhwah azallahu wa iyyakum, ada beberapa cara untuk ruqyah syar'iyyah. Yang pertama an-nafath. Nafath itu yaitu tiupan yang disertai dengan air liur. Apa namanya? Tapi ada air liurnya. Ya. Apa namanya? Meludah ya, meludah. Tapi enggak pakai dahak ya, ikhwah ya. Enggak pakai enggak gitu. Jangan antum kira liur saja bermujarab. Gimana kalau yang kuning yang dikeluarkan? Mungkin berhamburan setannya gitu. Enggak. Ada demikian. Jadi yang liurnya saja. Yaitu sebagaimana yang pernah sabda Nabi SAW, yaitu ar-ru'ya salihah minallah, mimpi yang baik dari Allah, wal hulum minasyaiton, mimpi buruk itu dari syaitan. Fa idza ra'a ahadukum syai'an yakrahu falyanfith hina yastaiqidh salasa marrat. Hendaklah dia meludah 3 kali ketika dia bangun tidur. Dalam riwayat yang lain falia besuk an yasari, meludah ke kiri. Itu ikhwah, untuk mengusir setannya. Jadi an-nafath ini dia meludah, tapi ada sedikit air uapnya begitu aja lah, ya. Selambe gitu dia kalau tukang kalau tukang goreng-goreng nasi itu kan ada selambenya gitu ya, apa gitu.
Ya, ada sedikit tapi nggak banyak. Demikian ya. Jadi gitu sebelah kiri. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, at-taflu, yaitu meniup disertai dengan air liur. Jadi betul-betul ada begitu. Memang ada air liurnya. Tadi nggak begitu banyak, ini agak sedikit banyak, agak dinaikkan sedikit volumenya. Itu at-taflu, ya. Sebagaimana perkataan Abu Sa'id Al-Khudri, faja'ala yadfulu wa yaqra'u alhamdulillahi rabbil alamin hin hatta ka'annaha nusyita min iqal. Di mana sahabat yang melakukannya dia meludah tempat tersebut, tempat yang sakit, lantas dia membaca alhamdulillahi rabbil alamin dan seterusnya baca Al-Fatihah seolah yang sakit itu hilang. Ini kisahnya kisah seperti antum sudah pernah dengar, bagaimana ada seorang rombongan para sahabat mendatangi satu kampung di mana mereka tidak mau menjamu para sahabat hingga akhirnya mereka pun pergi meninggalkan kampung tersebut. Tapi ternyata mereka dipanggil kembali oleh salah satu penduduk kampung dan mengatakan bahwasanya ketua kami ini terkena hewan berbisa. Adakah di antara kalian yang bisa meruqyah? Lantas ada sahabat mengatakan, saya bisa, tapi wani piro. Akhirnya disepakatilah beberapa sekian ekor kambing. Kemudian apa yang dilakukan oleh sahabat ini? Dia meludah di tempat yang terkena sengatan itu dan membaca Al-Fatihah. Faka'anna manusyita minal iqal, seolah tak pernah sakit sama sekali, langsung. Akhirnya mereka pun bawa kambing-kambing ini. Tapi para sahabat nggak berani makannya, nggak berani. Udah jangan kita makan dulu, jangan-jangan nggak dibolehkan ini, seperti jual ayat. Dibawalah ke hadapan Rasulullah, ditanyakan, boleh nggak kami makan ini? Pertama Rasul katakan, dari mana kamu tahu kalau itu adalah ruqyah? Yang kedua, ditanya tentang kambing ini, kata Rasulullah, udah kasih saya sebahagiannya ya. Jadi Rasulullah nggak katakan boleh, tapi langsung kasih saya sebahagiannya, supaya lebih meyakinkan para sahabat bahwasanya itu adalah halal. Yang ketiga, yaitu meruqyah tanpa ada tiupan sama sekali. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengisahkan Rasulullah ketika menjenguk seorang yang sakit, ya, beliau langsung berkata, hadzibil ba'sa rabban nas isfi anta syafi la syifa illa syifauka syifa la yughadiru saqama. Jadi tidak pakai tiup-tiup, langsung dibaca aja. Ya, langsung dibaca. Demikian juga Allahumma rabban nas mudhibul ba'sa isfi anta syafi la syifaa illa anta syifaan la yughadiru saqama. Yang keempat, mencampurkan tanah dengan sedikit air liur. Imam Nawawi mengatakan yaitu dengan membasahkan telunjuk dengan air liur, kemudian diletakkan di tanah. Ya, yang diletakkan di tanah yang mana? Yang terkena air liur, bukan ini kena air liur, letak sini, bukan yang ini. Ya, jari yang memang sudah basah dengan air liur. Ingat ya, jari dibasahkan dengan air liur, letakkan di tanah. Jari yang mana? Yang terkena air liur tadi. Sudah. Kemudian ikhwah, kata Imam Nawawi, dilekatkan di tempat yang terkena sihir atau yang tempat yang sakit. Seraya mengatakan bismillahi turbatu ardina, dengan nama Allah ini adalah bumi kami, wa biriqqati ba'dina, dan dengan liur sebahagian kami, yusfi saqimuna, yang dapat menyembuhkan orang yang sakit di antara kami, biiznillahi rabbina, dengan izin Tuhan kami, dengan izin Allah Tuhan kami. Itu ikhwah, cara yang keempat. Cara yang kelima, mengusapkan tangan ke tubuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendatangi seorang sahabat yang sakit, lantas beliau berkata kepadanya, "Do' yadaka 'alal ladzi ta'allama min jasadik." Letakkan tanganmu di tempat yang sakit. Waqul, katakan bismillahi bismillahi bismillahi.
Katakan bismillah, 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 bismillah 3 kali. Kemudian ucapkan 7 kali a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru sampai 7 kali. Jadi bismillahnya 3 kali, kemudian a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru 7 kali. Yang keenam yaitu ruqyah dengan membaca bacaan ruqyah dengan minumkan di air. Setelah itu air diminumkan oleh orang yang sakit. Jadi air dibacakan ruqyah, kemudian air tersebut diminumkan kepada orang yang sakit. Dan ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, di mana beliau SAW disengat kala jengking ketika sedang sholat, dan beliau pun bersabda, la'anallahu al-aqrab la tada' musalliyan wala ghairuhu. Semoga Allah melaknat kala jengking, dia selalu mengganggu baik orang yang sedang sholat maupun yang tidak. Lalu Rasulullah meminta bawakan air garam, kemudian beliau mengusapkan sembari membacakan surah Al-Kafirun, Al-Falaq dan Qul a'udzu binnas. Kemudian selanjutnya ikhwah, ya, menuliskan sebagian ayat Al-Quran lalu menghapusnya dengan air, kemudian meminumkan air tersebut dan mandi dengan air tersebut. Metode ini dibolehkan oleh banyak ulama seperti Mujahid, Abu Qilabah, Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Qadiyah dan Ibnu Taimiyah serta Ibnu Qayyim. Tapi tidak ada dasarnya. Ya, tidak ada dasarnya. Termasuk juga ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, yaitu antum pernah dengarkan daun pohon bidara yang sempat viral ditanam di halaman-halaman rumah. Ya. Itu juga ada fatwanya. Tapi sekali lagi memang tidak ada dasarnya. Seperti Syekh bin Baz menyebutkan, Imam Al-Qurtubi mengatakan, ya, bahwa dalam kitabnya dari kitab Wahab bin Munabbih, ayyakhudha sab'a waraqat, dia ambil 7 daun bidara al-akhdar yang masih hijau, fayadukkuhu baina hajarain, dia tumbuk, kemudian summa yadribu bihi bil ma', kemudian dia peras dengan air, wa yaqra'u, kemudian wa yaqra fi ayat kursi, kemudian dibaca ayat kursi, summa yahsu wa yashrabu minhu salasa hasawat atau jur'ah, kemudian dia mandikan atau dia minum. Jadi air perasan daun bidara, 7 daun bidara yang sudah ditumbuk tadi, ya, diminum. Itu ikhwah, atau dimandikan. Syekh bin Baz juga seperti itu berfatwanya, tapi memang tidak ada dasarnya. Ya, jadi daun bidara itu tidak ada dasarnya. Ikhwah, saya cenderung pada yang seperti ini, yang cukup yang ada dasarnya saja. Pernah nggak antum mendengar bahwasanya apabila rumah kita diserang jin maka disiramkan garam? Ya, garamnya nggak garam halus dan juga bukan garam Himalaya itu enggak. Ya, dia harus garam batu. Begitu. Bisa katanya, bisa. Tapi ikhwah, itu semua tajribah. Tajribah itu percobaan. Makanya kalau ditanyakan, saya cenderung cukuplah yang ada dasar-dasarnya saja, yang berapa tadi? 5 ya. Yang 5 saja. Allahu alam bissawab. Kemudian, hal yajuzu halus sihir bisihir. Bolehkah kita menangkal sihir dengan sihir? Atau mengobati sihir dengan sihir? Ya, ternyata memang ikhwah para ulama berbeda pendapat. Tapi yang rojeh tidak dibolehkan. Karena prakteknya memang praktek sihir itu praktek kekufuran. Allahu alam bissawab. Baik, sekarang kita masuk pada hukum syariat untuk yang tukang sihir. Imam Malik mengatakan, fa'ara ayyuqtal idza amila dzalika huwa nafsuh. Imam Malik mengatakan dibunuh tukang sihir, dukun, tukang ramal itu hukumannya dibunuh. Ibnu Qudamah mengatakan haddus sahir aqatl. Hukuman bagi tukang sihir dibunuh, eksekusi mati. Diriwayatkan ini dari Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ibnu Umar, Hafsah, Jundub bin Abdullah, Jundub bin Ka'ab, Qais bin Sa'ad, Umar bin Abdul Aziz.
ya, dan itu merupakan satu pendapat Imam Abi Hanifah, dibunuh. Kemudian Imam Qurtubi juga mengatakan dibunuh. Ibnu Munzir mengatakan, ya, idza aqra rajul bi annahu sihir bi kalami yakunu kufron. Wajib qatluhu idza lam yatub. Wajib dibunuh kalau dia tidak taubat. Jadi intinya ikhwah dibunuh. Dan Rasulullah SAW bersabda, haddus sahir darbatun bisayf. Hukuman bagi tukang sihir, potong kepalanya. Penggal. Ikhwah perlu perhatikan. Perlu ketahui, dalam Islam kalau sudah dia hukumnya hukum penggal, hukum bunuh, hukum rajam misalnya, itu dilaksanakan di depan publik. Bukan di tempat yang tersembunyi tiba-tiba sudah jenazahnya keluar. Enggak. Kira-kira untuk apa itu ikhwah? Memberikan dampak jerah. Ya, kalau di Saudi Arabia kita lihat di pinggir jalan itu, ya, di depan Masjid Qisas, itu di pinggir jalan umum. Jadi kalau orang lewat nampak. Demikian. Supaya apa? Supaya orang-orang tidak asal bunuh, tidak asal sihir. Itu deh ikhwah. Ya. Karena kalau kita lihat sekarang, masalah kecil membunuh. Iya kan? Istri bertengkar suami istri disiram bensin, dibakar. Dengan seperti ini, dia nggak bisa sembarangan bunuh. Dia teringat, mau potong kepalamu? Demikian. Makanya Allah mengatakan walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Sesungguhnya penerapan hukum qisas ini ada kehidupan. Loh, bagaimana kehidupan? Bukankah ada pembunuhan? Iya, dibunuh satu, yang lainnya bisa mengurungkan niatnya untuk membunuh. Jadi nggak asal bunuh. Demikian ikhwah, tidak ada yang namanya orang hilang, tiba-tiba hilang, kemudian muncul mayatnya. Itu kalau ketahuan maka dibunuh. Ikhwah, bahkan Umar bin Khattab pernah mengatakan, seandainya yang membunuh ini konspirasi sekampung ku bunuh. Itu Islam, tegas. Ya, bukan hanya yang memenggal, tapi yang berkonspirasi itu dibunuh semua. Aku nggak peduli, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itulah ikhwah azallahu iyyakum. Kata Umar bin Khattab, ani qatulukul sahir wa sahirati. Umar bin Khattab menuliskan surat, kepres lah kita katakan ya, bukan kepres, keputusan khalifah, kepho, nah, itulah, iya kepho atau kepah. Keputusan Umar bin Khattab, ani qatulukul sahir wa sahiratin. Bunuh semua nenek dan kakek sihir. Ya kalau nggak kakek di gimana? Sama. Bunuh semua wanita sihir, tukang sihir dan laki-laki tukang sihir. Faqatalna salasa sawahir. Maka berkata Bajalah dan bin Abdah, maka kami bunuh 3 tukang sihir sekaligus. Jadi intinya ikhwah azallahu wa iyyakum, bahwasanya hukuman sihir itu dibunuh. Taib. Ada beberapa komentar para ulama tentang bunuhan ini, yaitu terus bagaimana kalau sihirnya sekedar tidak sampai membunuh orang, sihirnya hanya nyantet-nyantet orang lah. Misalnya ada bola api, bisa ikhwah. Itu bola api itu bisa terjadi dengan sihir. Ya. Bahkan ada teman kita ketika dia sewa rumah di Pakistan, sewa rumah sudah lama, itu di jendela bisa kakinya gantung-gantung. Ini kaki siapa di jendela? Pan nggak ada tempat duduknya di jendela itu. Nanti mesin cuci jalan sendiri, ada orang seperti masak di belakang, pan nggak ada siapa-siapa. Nah, demikian ikhwah. Ya kalau seperti itu saja hanya nakut-nakuti, ya nggak sampailah dibunuh. Tapi kalau sampai menyantet sampai terbunuh, maka dia baru dibunuh. Yang rajih ikhwah, mau dia nakut-nakuti, mau dia sampai membuat orang kesurupan, hanya kesurupan, atau sampai membuat orang sakit, tetap tukang sihir laki-laki, tukang sihir perempuan, mutlak dibunuh. Ya, mutlak dibunuh. Walaupun santet yang dikirimnya nggak sampai mati, hanya cengap-cengap aja misalnya. Ya, maka si tukang sihir hukumnya dibunuh. Demikian. Ikhwah, sempat beberapa tahun yang lalu mau dibuat peraturan hukuman untuk orang-orang yang menyantet.
Tapi masalahnya susah ditegakkan hukum. Pakai saksi apa? Mau datangkan saksi, saksi jin tomang. Mana cara mendatangkannya? Karena kan ikhwah, dalam perut ada paku berapa inci? 5 inci. Itu gimana masuknya? Dan itu nyata ikhwah, nyata. Rambut, botol masuk, nyata. Seperti kita katakan tadi, ada yang paku tumbuh. Paku tumbuh panjang, lepas, tumbuh lagi. Demikian. Sebegitu jahatnya ikhwah. Kalau sudah tukang sihir, mau yang disihirnya itu mati atau tidak, dia dibunuh. Potong lehernya. Demikian ikhwah. Karena merusak tatanan masyarakat. Mau dihukum juga susah dia. Pakai dalil apa? Pakai saksi apa? Kita kalau menuntut seseorang untuk terdakwa kan harus ada saksi. Terus siapa yang mau kita buat saksinya? Mendatangkan jin. Kalau jin saksinya berarti Pak Hakimnya jin juga dong. Yang nampak jin. Makanya nggak bisa. Makanya cocok kali lepaskan, nggak banyak-banyak, lepaskannya kepala dari badannya, itu ajanya. Nggak banyak-banyak. Demikian ikhwah, itulah dia terkait dengan masalah sihir. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, dalam Islam sihir itu sangat dilarang, ya. Jadi pendapat yang benar adalah yang kuat mutlak dibunuh. Mau apapun reaksinya. Taib. Itu saja ikhwah rahimanallahu wa iyyakum terkait dengan sihir dan pengaruh buruk pada sihir. Kita masih punya waktu sekitar adalah 15 menit. Demikian ikhwah, bagi antum yang mau bertanya dipersilahkan. Allahu a'lam bishawab. Ya, silakan Pak. Kasihkan mikrofonnya. Atau antum yang ibu, bapak dan ibu sekalian yang mau bertanya di 0813 600 661 dipersilakan. Silakan. Di 0813 600 661. Ini nomor dibuka khusus untuk tanya jawab di pengajian, bukan untuk ditelepon dan juga bukan untuk curhat. Setelah pengajian ini nomor dimatikan. Ya, silakan. Ya Ustadz, sedikit bertanya tentang menjadikan ruqyah ini, peruqyah sebagai profesi Ustadz. Ya. Kemudian bagaimana hukumnya? Kemudian membuat tarif ketika meruqyah. Ya. Dia saya bisa meruqyah tapi harus sekian bayarannya begitu. Itu aja pertanyaan Ustaz. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, mengenai ruqyah perlu antum ketahui ikhwah, ruqyah itu salah satu syariat. Kira-kira apakah syariat itu khusus untuk orang-orang tertentu saja? Sehingga kalau ada yang meminta ruqyah, ustadz aja yang ditanya. Ikhwah, ruqyah itu antum bisa buat, antum bisa lakukan. Yang penting antum bisa baca Quran. Ingat Qurannya, bukan Iqra. Ya, bata itu nggak jadi. Al-Quran, antum bisa baca Quran, di hadapan antum ada yang sakit, niatkan sebagai ruqyah, insya Allah bisa. Jadi nggak perlu antum buka-buka ruqyah, antum bisa, demikian ikhwah, ya, bisa melakukannya, insya Allah antum bisa melakukannya. Karena itu syariat, nggak mungkin syariat itu orang-orang khusus yang bisa. Demikian ikhwah. Hanya memang terkadang kita nggak kuat. Ya, kita pernah ada orang yang kita sangka dia itu sedang kerasukan jin. Akhirnya kita kelilinglah, dibaca. Pertama saya baca satu juz, nggak ada reaksi. Teman sebelah melanjutkan juz kedua. Pas juz kedua pertengahan dia bergerak, menggerakkan badannya. Kita langsung lompat. Kita kira jin, rupanya dia karena penat rupanya. Udah, kita sudah takut karena ini jin ini gitu. Demikian ikhwah. Ada lagi yang bacakan yang diruqyahnya pakai qul huwallahu ahad, qul binnas wal falaq, sederhana, dan dia sudah bereaksi. Emang kau berani? Enggak jadilah bang katanya. Karena enggak berani. Itu dia. Ada lagi pernah di IAIN, di UNEMED. Waktu saya ngaji, ada akhwat di atas kesurupan, teriak-teriak. Ya, karena saya di situ ustadz, mau kemana saya lari kan? Akhirnya saya yang diminta. Akhirnya saya ruqyah lah akhwat ini.
Sudah 1 juz enggak juga ada perubahan. Ya memang dia geliting-geliting kepanasan tapi enggak keluar. Udah capek kan saya baca udah 1 juz. Akhirnya digantikan dengan teman. Dia melanjutkan. Apa kata jinnya? Bang, Ustadz kau aja enggak mampu apalagi kau katanya. Mundur kan? Demikian. Ada lagi seorang akhwat yang main media sosial, Facebook. Taulah akhwat-akhwat ini kalau profilnya kan yang bagus-bagus. Dia tengok angle yang bagus. Kalau lisuk kuping di sini dia. Oh di sini korengan nggak nampak kan? Jadi ya tentu angle-nya yang bagus, ikhwah. Dah. Dan setelah ada angle-nya bagus, kemudian kan difilter, dikontraskan jadi putih sekali. Hingga dia berteman dengan seorang pemuda Aceh. Kemudian pemuda Aceh ini jatuh cinta dengan dia. Minta kopdar. Kopi darat, ketemu. Ya. Si perempuan ini bilang dia belum berkeluarga. Perempuan nggak mau kan, takut ketahuan. Akhirnya bagaimana ikhwah? Perempuan ini disantet. Ada fotonya. Makanya ibu-ibu hati-hati majang-majang foto di media sosial. Ya. Enggak kaos start cuman kaos kaki aja, nggak apa-apa. Kalau kaos kaki aja nggak apa-apa. Karena ibu-ibu kepingin kali dia foto, akhirnya dia profilnya kaos kaki. Ya udahlah nggak apa-apa lah kalau kaos kaki. Jadi ikhwah disantet dan betul kesurupan. Akhirnya ada keponakan saya pergi dekat situ untuk ngeruqyah, diruqyah oleh keponakan saya. Ada reaksi, apa reaksinya? Kata si perempuan ini, saya mau diruqyah dengan Ustadz Ali katanya. Takutlah saya jadinya. Ya begini ikhwah. Jadi intinya sebenarnya insya Allah kita bisa meruqyah. Tapi memang mentalnya harus kuat. Ya, jadi tak usah buka menerima ruqyah baik parsial ataupun kodian ataupun rame-rame. Tidak ada ruqyah rame-rame. Ya, demikian ikhwah. Terus bagaimana kalau dia memberikan tarif? Ya, memberikan tarif. Ikhwah boleh kalau dia memberikan tarif sebagaimana sahabat tadi itu. Ya, boleh. Allahu a'lam bishawab. Apakah lama mendapatkan jodoh ada indikasi terkena sihir? Ini juga sering ikhwah. Kadang-kadang saya kasihan dengan jin-jin ini. Si tertuduh aja dia. Iya, kasihan kawan-kawan kata jin ini. Ada yang bertanya begini, Ustadz saya mau ruqyah. Ruqyah apa? Saya jual tanah sudah setahun tak juga laku. Perlu nggak diruqyah? Berarti kan konotasinya dia nuduh jin. Demikian, memang ada ilmu seperti ini ikhwah. Kita buka kedai tapi terlihat tutup. Ada memang. Ya, ada. Ada yang buka kedai sayurnya itu selalu ada cacing. Bahkan saya pernah mengalami di rumah. Jadi waktu dulu ada pengajian, ada lontong. Di sayur lontong itu ada cacing tanah. Dan itu bukan 1 2. Itu bisa puluhan. Coba, kita kan biasanya dapat cacing puluhan itu kan mau mancing kan. Ya kan, mancing cari berapa. Ini dalam sayur lontong, coba dari mana datangnya? Itu nyata nyata. Demikian. Akhirnya ini tamu sudah datang. Gimana jadinya? Setiap sayur pisahkanlah cacingnya. Kan gak tahu itu orangnya. Daripada gak makan lontong. Itu ikhwah. Dan itu nyata. Jadi dalam masalah ini ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Belum dapat jodoh. Ya. Pertama, janganlah dicurigai. Ya, sihir. Sebab kalau kita katakan konotasinya pertama sihir, berarti ada yang menyihir. Oleh karena itu ikhwah rahimanallah wa iyyakum, penangkal sihir itu adalah syariat Islam. Doa ketika kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, doa kita bangun tidur, doa kita masuk WC, keluar WC, pakai baju, keluar rumah, pakai sendal, naik kendaraan, itu semua penangkal sihir. Demikian ikhwah, ya. Laksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, insya Allah, ya, insya Allah tidak akan berpengaruh sihir tersebut. Tapi kalau kita takut ikhwah, kita takut menjadi jinnya. Makanya Allah mengatakan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan adapun laki-laki dari kalangan manusia
minta perlindungan kepada laki-laki dari kalangan jin, fazaduhum rohako, menambah mereka menjadi rasa takut lebih. Kan ada di kalangan kita ini kalau dia lewat tempat yang angker, kayak numpang lewat ya kayak ya, kan gitu kan, ada kan? Takut kena sambat. Syukur nggak ada jawab, oke cu. Saya kira kalau ada yang oke, lari itu bisa. Tapi begitu ikhwah, kita tuh begitu. Makanya jangan takut dengan jin. Betul Ustaz? Iya memang harus begitu. Tapi janganlah antum, memang jangan takut pada jin. Kalau gitu saya mau ketemu dengan jin. Jangan juga. Karena kalau antum ketemu dengan jin, belum tentu antum nggak berani. Belum tentu antum berani. Yang penting kita jangan takut dengan jin. Demikian ikhwah. Karena sungguhnya jin setan itu dhaif, lemah. Kita manusia yang kuat. Makanya Allah mengatakan, inna kaida syaitani kana dhaifa. Sungguhnya tipu daya setan itu lemah. Jadi kalau misalnya antum melewati sebuah tempat ada suara, begitu kan? Walaupun merinding, tapi jangan takut. Gitulah lebih kurang. Astagfirullah. Ustadz Afwan ada silakan, yang mau bertanya. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ada mau saya tanyakan berkaitan dengan sihir tadi. Katanya berlaku hukum kisos. Tapi ya hukum di Indonesia berlawanan dengan itu. Ya. Jadi macam mana solusinya Ustadz? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwah dan akhwat, perhatikan. Penerapan hukum had. Hukum had itu hukum potong tangan, kisos, rajam, cambuk. Itu hanya bisa dilakukan oleh pemerintah yang resmi. Jadi antum jangan buka lembaga menerima kisos, nggak laku. Ya, nggak bisa. Dia harus resmi dari pemerintah. Jadi kalau seandainya tidak ada hukum dari pemerintah seperti yang jelas-jelas berzina atau yang mencuri, potong tangan, tidak ada. Yang ada hanya penjara. Ya, antum tidak boleh melaksanakan itu. Jangan, kita kan jamaah nih, kita punya jamaah. Sepakat nggak kita? Barang siapa di antara kita yang mencuri, kita potong tangannya, sepakat nggak? Walaupun sepakat jamaah itu tak boleh dia lakukan. Kenapa demikian? Oke, salah seorang jamaahnya potong tangannya, keluarganya jamaah ini gimana? Emang jamaah ini muncul gitu aja tanpa ada keluarga? Makanya tidak boleh dilakukan kecuali pemerintah. Jadi Ustadz bagaimana? Tobat nasuhah. Yang mencuri tobat nasuhah, pulangkan uang yang dia curi. Demikian. Yang berzina bagaimana? Tobat nasuhah. Kenapa? Tidak ada di Indonesia hukuman untuk yang seperti itu. Padahal ikhwah, hukum kisos itu bermanfaat untuk yang si pelaku pembunuhan itu untuk menghapus dosa-dosanya. Makanya ketika ada seorang wanita yang mengaku dia berzina hingga akhirnya Rasulullah menerapkan hukum rajam, ya. Lantas salah seorang sahabat terkena cipratan darah. Apa kata Rasulullah? Jangan kamu katakan itu. Seandainya taubat wanita ini dibagi-bagikan dengan 70 penduduk kota Madinah, niscaya 70 orang ini bersih dari dosa. Begitu hebatnya taubat orang ini. Demikian ikhwah rahimanallahu. Jadi ikhwah, jadi ibu sekalian, ya, yang melaksanakannya, yang berhak melaksanakannya hanyalah pemerintah resmi, bukan lembaga-lembaga swasta atau ormas atau partai atau jamaah-jamaah, tidak dibolehkan. Harus dari lembaga pemerintah resmi. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Apakah orang yang sering atau hampir selalu kena sihir adalah indikator kalau tauhidnya lemah? Ikhwah azallahu wa iyyakum, bisa iya bisa tidak. Sekarang Rasulullah pernah kena sihir enggak? Pernah, walaupun tidak terlalu banyak pengaruhnya. Apakah kita katakan lemah Rasulullah? Lemah tauhid Rasulullah ini. Enggak macam awak enggak pernah. Begitu? Ya enggak. Karena ikhwah, sihir itu ada sebabnya, terkadang kuat, terkadang enggak. Dia bisa menyihir. Rasulullah kenapa kena sihir? Caranya dia ambil media rambut Rasulullah yang rontok.
Rambut Rasulullah diambil oleh dia dan itu dijadikan sebagai media untuk menyihir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sihir itu bertingkat-tingkat kekuatannya. Makanya ikhwan rahimanallahu wa iyyakum, kita laksanakan syariat Allah, tawakal Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Mau nanya Ustaz, saya sering dengar setannya jin dan setannya manusia. Yang jadi pertanyaan saya, setan ini menyatakan sifat atau makhluk atau apa Ustaz? Saya jadi bingung gitu. Baik. Ikhwah, ada jin, iblis dan setan. Ini yang sering kadang-kadang rancu di kalangan kita. Ikhwah, jin itu adalah jenis makhluk. Jin, manusia, malaikat. Ini makhluk Allah. Jin diciptakan dari api, malaikat dari cahaya, dan manusia dari tanah. Baik. Iblis itu hanya satu iblis, bukan satu orang, satu iblis. Udah, iblis itu hanya satu. Yang ada konflik dengan Nabi Adam alaihissalam, sebenarnya sih bukan konflik, dia yang bandel. Iya, Nabi Adam gak ada ngapa-ngapain. Iblis hanya satu. Ini yang ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, sebelum ditiupkan roh, dia datangi Nabi Adam dan dia keliling, nengokin. Dan taulah dia bahwasanya manusia itu makhluk mujawwafah, artinya makhluk yang ada rongga. Dan dia tahu bahwasanya menyimpulkan ini berarti orang yang sangat mudah untuk digoda. Jadi iblis pintar ikhwah, cerdas dia. Jadi dia lihat asal ciptaannya, bagaimana ciptaan, sudah bisa dia simpulkan, itu iblis. Ya kalau nggak cerdas, nggak iblis namanya. Akhirnya ikhwah, kan terjadilah Allah Subhanahu wa taala menyuruh iblis untuk malaikat termasuk iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Ini satu. Ya. Dan iblis ini dia dari golongan jin. Makanya kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Iblis ini dari kelompok jin dan dia kufur, ingkar dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu iblis, ya. Hanya satu, enggak banyak. Ya. Dan iblis ini ikhwah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengusir dia dari surga, apa katanya? Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan usiaku hingga hari kiamat. Jadi Allah kabulkan usianya panjang hingga hari kiamat. Hanya si iblis. Adapun setan, seperti yang kita katakan tadi, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikian kami jadikan setiap yang namanya nabi, utusan kami jadikan untuk mereka itu musuh-musuh dari kalangan jin dan musuh-musuh setan dari kalangan jin dan manusia. Jadi para penentang kebenaran baik dari jin maupun manusia dikatakan setan. Itu dia. Jadi dia itu sifat. Demikian. Yang gak suka dengan kebenaran, setan itu. Demikian ikhwah. Kalau ada orang gak suka dengan janggut, orang janggut katanya goblok, maka dia nggak usah jawab. Ustaz, ada pertanyaan lagi Ustaz? Ya, mana? Assalamualaikum Ustaz. Ya. Mau bertanya, jika di rumah kita tiba-tiba muncul ada kalajengking atau ular, itu ada indikasi kiriman dari tukang sihir nggak Ustaz? Rumah antum bersih nggak? Iya, kan rumah kita bisa nggak bersih, rumah kita bisa lembab, ya kan? Demikian. Jadi pertama, ketika antum melihat ada kalajengking, apa yang antum lakukan pertama? Bunuh, ya, bunuh. Hanya memang masalah ular ya ikhwah. Para ulama berbeda pendapat tentang ular yang kita temukan dalam rumah. Karena Rasulullah pernah mengatakan kepada para sahabat, kalau kita temukan ular dari rumah, faharijhu salasan, suruh dia keluar 3 kali. Kalau enggak, bunuh dia, karena itu berarti ular betulan. Hanya masalah para ulama berbeda pendapat, apakah itu untuk semua tempat ataukah hanya Madinah? Itu dia. Apakah untuk semua tempat ataukah itu untuk Madinah? Allahu a'lam bissawab, ikhwah. Allahu a'lam. Jadi saya cenderung pada
apa namanya? Mutlak untuk semua rumah. Jadi ketika ada ular, keluar. Kalau nanti saya bunuh. Kalau dia tiba-tiba hilang, ting, jin itu. Atau dia keluar santai dia keluar. Tapi kalau enggak, berarti ular. Itu ya. Tapi jangan tunjukkan pada istri, keluar. Kalau enggak, ting, ular ya, jangan. Itu dia ya. Allahu a'lam bishawab. Jadi enggak bisa juga langsung kita katakan itu sihir. Allahu a'lam. Tapi seperti yang saya katakan tadi, aneh. Misalnya tiba-tiba di kamar ada kalajengking. Loh, dari mana? Memang kita enggak ada ternak kalajengking. Kok di mana-mana ada kalajengking, di mana-mana ada lipan, atau kadang-kadang di mana-mana ada lipas. Apa namanya? Kepuyuk, apa lagi namanya? Bukan, lipas. Coa. Kepuyuk itu orang Minang bilang. Kecoa, di mana-mana kok banyak kecoa. Di kamar ada kecoa, kita lemari kita buka banyak kecoa. Ya bisa jadi indikasi. Seperti yang kita katakan tadi, nggak mungkin ada cacing begitu banyak dalam gulai lontong. Nggak akan mungkin. Dari mana datangnya? Masa mereka macam orang demo begitu, rame-rame masuk gulai lontong? Kan nggak mungkin. Demikian. Jadi kalau seandainya memang aneh, bisa saja seperti itu. Makanya ikhwah, gimana caranya? Banyak baca Al-Quran di rumah kita, banyak laksanakan sholat-sholat sunnah di rumah. Terutama soal Baqarah. Karena Rasulullah katakan setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Bagaimana kalau, kan setan itu kalau mendengar adzan dia lari terbirit-birit sampai terketut-ketut. Hingga dia tidak mendengar suara adzan, kemudian kembali lagi. Bagaimana kalau seandainya kita adzan saja di rumah? Adzan. Begitu kita lihat luduk di dapur, kita pun adzan. Allahu Akbar. Harus adzan Madinah dia. Bagaimana? Lari nggak setannya? Karena kan hadis tadi setan lari. Lari nggak setannya? Nggak lari ikhwah, itu bid'ah namanya. Karena setan yang membuat, adzan yang membuat setan lari itu adzan sholat. Demikian. Bukan adzan di rumah antum. Ya, adzan yang disunnahkan, demikian. Ikhwah, sepertinya saya kok lemas. Jadi saya mohon maaf lah ya. Sudah hampir 2,5 jam kita, udah melewati. Saya juga lihat antum, masya Allah udah capek. Ibu-ibu juga udah panas kepingin belanja kan. Kita kasih peluang lah untuk mereka belanja, menyalurkan bakat belanjanya itu. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Lebih kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Sebelum kita tutup, insyaallah setelah asar nanti ada kajian Ustadz Firanda Andirja. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.